Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lia Noviana, MHI selaku dosen pengampu mata kuliah studi kawasan Hukum Perdata Islam, dan teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Triana Mauludiah dan rekan saya Risma Wigati akan menyampaikan materi tentang kajian pembaharuan hukum perdata Islam di Malaysia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah singkat negara Malaysia. Negara Malaysia ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menggunakan sistem kerajaan federal yang terletak di wilayah Semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara. Sejak tahun 1511 Masehi, Malaka ini telah dikuasai oleh Portugis, kemudian oleh Belanda pada tahun 1641 Masehi. Kemudian hingga terbentuknya Uni Malaysia pada tahun 1946 Masehi, yang mana Inggris itu menguasai cukup lama di daerah tersebut. Berkat perjuangan dari negara tersebut, kemudian negara tersebut memperoleh kemerdekaan sekaligus diterima sebagai anggota PBB tahun 1957 Masehi. Nah, sejak tahun 1963 Masehi itu kemudian berganti nama menjadi Malaysia. Tahun 1965 Masehi, Singapura kemudian melepaskan diri dari Federasi Malaysia dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Nah, untuk selanjutnya yaitu letak geografis negara Malaysia. Malaysia ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial yang berada di bagian selatan Semenanjung Melayu dan bagian utara Pulau Kalimantan. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini terdiri dari 13 negara bagian, 11 negara bagian Semenanjung Melayu, dan 2 bagian negara Sarawak dan Sabah di Kalimantan. Selanjutnya yaitu bekas penjajahan dan implikasinya. Malaysia itu pernah dijajah bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris. Penjajahan Inggris ini sejak tahun 1786 yang mana membawa perubahan dan pengaruh bagi perundangan dan adat di Malaysia, termasuk penerapan hukumnya. Awalnya penerapan hukum-hukum Inggris ini gencar dilakukan sehingga semakin menggeser posisi hukum Islam. Tetapi Inggris ini tidak sepenuhnya menghapus hukum Islam, namun hanya mempersempit ruang lingkupnya saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu madhab. Pada tahun 1957, Konstitusi Federal Malaysia ini pada tahun 1957, begitu juga Konstitusi Federal tahun 1963 ini mendeklarasikan bahwasanya agama Islam sebagai agama resmi negara. Maka hukum Islam dan administrasinya ini diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah negara Malaysia. Negara ini pun menganut madhab Syafi'i. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang hukum perdata Islam yang ada di Malaysia. Yang pertama yaitu tentang batasan umur minimal perkawinan. Batas umur minimal usia perkawinan di Malaysia itu diatur dalam Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Nomor 303 Tahun 1984. Nah, regulasi ini membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi perempuan dan untuk laki-laki ini 18 tahun. Yang kedua tentang pencatatan perkawinan di Malaysia. Pencatatan perkawinan ini merupakan syarat administratif agar perkawinan ini menjadi jelas. Catatan perkawinan ini menjadi bukti bahwasannya perkawinan itu telah terjadi. Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan ini hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini
memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya terkait peristiwa dan pembuatan hukum. Dalam hal ini, sebagai bukti yang dapat menjamin pelaksanaan upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum itu telah dilaksanakan. Pencatatan perkawinan di Malaysia itu merupakan sesuatu yang diwajibkan. Walaupun diwajibkan, akan tetapi pencatatan perkawinan di Malaysia itu tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan, karena ketentuan sah atau batalnya perkawinan itu didasarkan pada hukum Islam yang berlaku. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar negara di Malaysia. Yang selanjutnya adalah mengenai peran wali dalam perkawinan. Nah, perkawinan itu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali. Nah, pada prinsipnya wali nikah adalah wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab ini dapat digantikan oleh wali hakim yang di Malaysia itu disebut sebagai wali raja. Nah, hal ini menurut Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaysia nomor 303 tahun 1984 menyebutkan bahwasannya wali tidak dapat menikahkan anak perempuan dalam perwaliannya secara terpaksa. Maka Undang-Undang Hukum Keluarga Islam ini mengharuskan adanya persetujuan dari calon pengantin. Tanpa persetujuan keduanya, pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak bisa untuk didaftarkan. Yang keempat itu mengenai mahar. Nah, menurut Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984 pasal 21 ini menjelaskan bahwasannya calon suami itu hendaknya menyerahkan mahar di depan pegawai akad nikah. Mas kawin ini menjadi hak milik penuh bagi istri dengan jumlah sepenuhnya sekiranya memenuhi syarat tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.